Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Apa kabar untuk teman-teman kelas 7 semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia, atas semua rasa yang Allah berikan kepada kita, kepada ruh kita, kepada hati kita sampai di detik ini. Kita perbanyak syukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini yang tiada henti dan tiada pernah berkurang, bahkan justru bertambah. Setiap harinya bertambah. Kita diberikan nikmat untuk bernafas. Mungkin kemarin kita diberikan udara yang tidak begitu segar, tetapi hari ini kita diberikan udara yang segar di pagi hari. Maka ketahuilah itu adalah kenikmatan yang ditambah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan wajib kita syukuri. Dan sebagaimana salah satu yang paling utama dan yang paling penting pertama kali untuk kita syukuri adalah nikmat diberikan jalan untuk berada dalam Islam, memiliki iman dalam hati kita karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian nikmat yang kedua terbesar setelah itu adalah nikmat ilmu. Nikmat yang tiada bisa kita samakan dengan nikmat dunia yang lain. Nikmat ilmu yang patut untuk kita perjuangkan, patut untuk kita usahakan sampai akhir hayat kita, sampai kita sampai ruh dan jasad ini sudah tidak lagi menyatu. Nikmat ilmu yang tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Teman-teman kelas 7 hari ini bisa hadir. Teman-teman kelas 7 hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat rekaman ini. Itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kuota, sinyal dan lain sebagainya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Banyak dari kita atau banyak dari orang di sekeliling kita yang tidak memiliki kuota yang Allah berikan, yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dengan mudah seperti kita gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur sebab ilmu adalah yang menghantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menghidupkan ruh kita. Teman-teman setiap hari butuh makan, kita semua, bukan hanya kelas 7 saja. Kita semua butuh makan setiap hari. Itu adalah asupan untuk jiwa kita. Tetapi jangan sampai pernah kita lupakan bahwa ruh kita, bahwa jiwa kita juga butuh untuk makan setiap hari. Sebagaimana kita butuh makan dan minum di setiap saat, justru kebutuhan kita akan ilmu untuk asupan jiwa kita itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita untuk makan dan minum. Kita bisa bertahan tanpa makan dan minum seharian atau 2 hari paling lama, tetapi kita tidak bisa terluput dari ilmu sedetik pun untuk ruh kita. Karena apa tadi? Karena ilmu itu akan melahirkan iman. Dan apa jadinya ketika kita tidak memiliki iman?
maka kehancuranlah yang akan kita temuin. Auzubillah summa auzubillah. Maka sekali lagi perbanyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita kemudahan, banyak-banyak kemudahan di hari ini. Baik, sebagaimana salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah berjalan di jalannya sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selalu kita mulai di setiap pertemuan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb kami, tolong dengan sangat berikan kami ilmu yang bermanfaat, mampukan kami untuk mengamalkannya, mampukan kami untuk ikhlas, benar-benar ikhlas hanya mengharap wajah-Mu dalam mengamalkannya, mampukan kami untuk istiqomah dalam mengamalkannya, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ya baik, alhamdulillah kita masuk ke bab pertama di pertemuan kita, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, ya mari kita mulai. Yang pertama adalah tentang dalilnya dulu ya. Dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam itu ada nggak sih? Ya, jadi buat teman-teman kelas 7, karena ini kita baru perkenalan di kelasnya Ibu, jadi masih dalam masa penyesuaian. Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa pola pengajaran yang akan Ibu berikan adalah ketika kita masuk ke bab baru, maka hal yang pertama kita bahas adalah dalil atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas gitu. Jadi karena pertemuan kali ini adalah tentang objek IPA dan pengamatannya, kita akan bahas yang pertama kali adalah tentunya ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang IPA itu sendiri gitu. Ada nggak sih gitu ya? Oke, baik, langsung saja. Dan ternyata di sini Ibu akan membawakan ayat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini apa sih hubungannya gitu? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada siang, ada malam yang itu tuh bergantian secara berkala. Dan sudah Allah Subhanahu wa taala atur dengan sebegitu indahnya, dengan sebegitu apiknya, dan kita tidak akan mampu untuk mengatur itu. Coba di dunia ini ada nggak manusia yang bisa merubah sesuka hati kapan mau siang, kapan mau malam? Misalkan aku bosen malam terus, bisa nggak sekarang ganti aja jadi siang? Aku bosen rebahan terus, bisa nggak sekarang jam segini, jam berapa ya sekarang? Jam 1 malam, jam 1 pagi ya, jam 1 pagi nggak gelap gitu. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengubah siang menjadi malam atau malam menjadi siang gitu ya. Jadi begitu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang mengatur itu tanpa kenal lelah dan tanpa pernah tertidur sedikit pun. Untuk siapa? Untuk kita. Baik banget ya Allah tuh ya sama kita ya. Kita itu manusia yang sering banget lupa gitu. Yang sering banget lupa. Allah itu nggak tidur loh gitu. Tapi kita kebanyakan tidur, kebanyakan rebahan gitu kan. Jadi perbanyak lagi aktivitas-aktivitas yang benar-benar mendatangkan manfaat gitu. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan itu tidak sia-sia gitu, pasti ada tujuannya gitu.
alam semesta ini tentunya akan selalu berproses. Ada yang manusia, ada yang meninggal, kemudian ada yang hadir kembali, ada yang melahirkan gitu kan. Begitupun dengan hewan, ada hewan yang mati, kemudian ada hewan-hewan baru yang banyak bermunculan gitu. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan gitu. Kemudian pun dengan tumbuhan-tumbuhan gitu, semuanya berproses tanpa henti. Dari kapan? Dari zaman bapak kita Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa, ibunda Hawa gitu, tanpa henti gitu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala atur, jaga sampai sekarang, sampai akhir kiamat, sampai ada surga, ada neraka gitu. Kemudian adanya perputaran bumi. Bumi ini berputar, dan perputaran bumi itu ada dua proses berputar. Dia bisa berputar pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi, dan secara bersamaan dia berputar mengelilingi matahari atau disebut revolusi, dan dia bergerak melakukan dua perputaran sekaligus gitu. Jadi bukan hanya melakukan perputaran rotasi, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan revolusi terhadap matahari gitu. Jadi berputar terhadap matahari, yang akibatnya apa? Ketika bumi ini berputar mengelilingi matahari, maka yang terjadi adalah di bumi akan terdapat 4 musim gitu. Salah satunya ada 4 musim. Ada musim kemarau, ada yang di daerah tertentu ada yang mengalami musim dingin, kemudian ada yang mengalami musim panas gitu. Qadarullah kita di daerah Khatulistiwa hanya kebagian 2 musim, yaitu musim panas dan musim penghujan gitu ya. Tapi daerah-daerah yang di dekat kutub gitu, yang dekat dengan kutub sana itu mengalami 4 musim. Ada musim gugur, musim semi, kemudian musim kemarau dan musim dingin. Jadi itu maha besar Allah dengan segala penciptaannya. Kita itu banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jadi apa hubungannya dengan IPA? Ya itulah IPA. IPA itu membahas tentang segala yang ada di alam ini, namanya kan alam ilmu pengetahuan alam. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satunya dalam Quran surat Ali Imran ayat 90. Allah taala alam bisawab. Selanjutnya kita akan membahas apa? Yang pertama adalah penyelidikan IPA. Bahasanya penyelidikan ya, karena memang dalam dunia ilmu pengetahuan alam atau sains itu tidak jauh-jauh dengan proses pengamatan atau penyelidikan, bahasanya ya, pengamatan gitu, melakukan pengamatan. Ada 3 tahapan penyelidikan nih di sini. Ibu pakai bahasa penyelidikan, tapi boleh juga pakai bahasa pengamatan gitu ya. Melakukan pengukuran atau pengamatan gitu. Yang pertama adalah yaitu apa itu pengamatan? Pengamatan itu tentunya pasti ketika kita mengamati sesuatu tidak jauh-jauh dengan kita menggunakan alat indera kita. Ketika kita ingin mengamati warna dari kunyit gitu dengan warna dari perasan daun pandan gitu, itu kita akan bisa melihat, mengamati dengan indera kita, yaitu mata gitu. Kita bisa membedakan, kunyit ketika diperas airnya akan menghasilkan warna kuning, kemudian daun pandan ketika diperas akan menghasilkan warna hijau. Dan bagaimana kita bisa tahu dia warna kuning, warna hijau? Yang menggunakan mata kita gitu, melihat ini hijau, ini kuning gitu. Jadi melakukan pengamatan itu tidak jauh-jauh dengan menggunakan panca indera kita gitu ya. Termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Contohnya ketika kita ingin mengamati panjangnya atau tinggi badan kita deh. Ketika kita ingin mengamati tinggi badan kita butuh alat. Kita butuh alat agar tahu berapa tinggi kita. Apa itu? Misalkan kita pakai meteran atau pakai alat meter, alat pengukur tinggi badan gitu. Kita butuh alat untuk bisa tahu, ternyata tinggi saya 153 cm
gitu. Jadi ada butuh alat. Kemudian ketika kita ingin mengamati tubuhnya semut, misal semut itu kan kecil ya gitu. Ketika kita ingin mengamati lebih detail bagaimana tubuh semut itu gitu, kita mungkin butuh kaca pembesar agar bisa lebih terlihat jelas gitu. Dibantu oleh kaca pembesar, oh semut itu ternyata kalau diperbesar bentuknya seperti itu gitu. Jadi butuh alat. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi tujuannya kenapa kita melakukan pengamatan itu untuk mengumpulkan data sebagai informasi yang akan nanti kita sampaikan. Misalnya kita melakukan pengamatan tadi mengamati pola tingkah laku semut gitu. Ketika terjadi hujan misal, dan bedanya ketika terjadi panas. Nah, semut ternyata pas waktu hujan misalkan dia tidak muncul, yang muncul cuma sedikit gitu. Tapi ketika panas ternyata dia banyak yang keluar gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, itu dilakukanlah pengamatan gitu. Digali datanya kira-kira ketika terjadi panas, semut yang ada itu ada berapa banyak sih dibandingkan dengan ketika waktu hujan semutnya gitu. Jadi itu berupa data, berupa angka. Kemudian nanti akan kita peroleh kesimpulan yang akan kita sampaikan dalam bentuk informasi gitu. Yang kedua, tahapan yang kedua melakukan penyelidikan dalam IPA yaitu membuat inferensi. Inferensi di sini adalah merumuskan penjelasan ya berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Maksudnya kita sudah melakukan pengamatan nih. Yang pertama kita sudah melakukan tadi. Contohnya mengamati bentuk daun, perbedaan daun mangga dengan daun sirsak misalnya. Kita amati perbedaannya di mana, apakah dari bentuknya, bentuk daunnya apakah dia lonjong, apakah bentuk daun mangga itu lebih lebar dibandingkan bentuk daun sirsak gitu. Apakah bentuk daun mangga itu lebih luas atau lebih lebar dibandingkan dengan bentuk daun sirsak gitu. Jadi itu kita tuangkan dalam bentuk penjelasan gitu. Atau disebutnya tadi inferensi. Dijelaskan gitu, dijelaskan secara rinci. Kemudian selain dari ukurannya dilihat dari tulang daunnya, tulang daun sirsak bagaimana, apakah tulang daun sirsak itu lurus atau menjari gitu. Kemudian apakah daun mangga itu tulang daunnya bagaimana gitu. Kemudian kuncupnya atau tepiannya, tepi daunnya atau pinggirannya itu bagaimana perbedaannya antara daun sirsak dengan daun mangga gitu, di tepiannya gitu, apakah dia bergerigi, apakah dia ada bulu-bulu halusnya gitu. Jadi itu kita ungkapkan sedetail mungkin, kita jelaskan sedetail mungkin. Itulah tahap membuat inferensi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Ya, setelah kita sudah dapat nih data-datanya secara detail melalui pengamatan dan diungkapkan atau dijelaskan melalui inferensi, kemudian hasilnya akan kita komunikasikan. Hasil penyelidikannya akan kita komunikasikan bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Gitu. Jadi bisa dalam bentuk lisan kita komunikasikan kalau misalkan dalam lingkup kelas mungkin dipresentasikan di depan teman-teman dan guru gitu. Bahwa hasil penelitian saya tentang perbedaan daun sirsak dan daun mangga adalah bla bla bla. Bentuk tulangnya apa, perbedaannya apa, kesamaannya apa gitu. Jadi diungkapkan dalam bentuk lisan atau presentasi, atau juga bisa dalam bentuk tulisan gitu. Tadi kan ketika kita melakukan inferensi itu sama saja kita melakukan penjelasan, dan penjelasan itu ditulis gitu agar kita tidak lupa. Itu ditulis. Jadi dan ketika kita mau mengkomunikasikan diperbaiki lagi pola tulisannya diperbaiki serapih mungkin, bisa dalam bentuk data-data atau angka-angka gitu.
Jadi bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram. Itu mengkomunikasikan hasil pengamatan itu banyak caranya, gitu ya. Oke. Selanjutnya, objek pengamatan IPA itu apa aja sih? Ya, bahwa di sini objek pengamatan ilmu dalam bidang IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya atau hubungannya gitu. Jadi ketika kita belajar tentang IPA atau sains gitu, itu kita akan berhubungan dengan alam, tidak jauh-jauh akan berhubungan dengan alam. Misalnya ketika kita belajar IPA, kita akan tahu apakah bunga yang ditanam itu bisa tumbuh gitu. Terus faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat tanaman itu menjadi tumbuh yang awalnya benih. Misalkan kita menanam pohon toge, itu berawal dari biji kan, berawal dari benih atau biji yang kita tanam, kok bisa dia berubah jadi bentuknya seperti toge gitu. Itu apa yang terjadi gitu, apa yang membuat dia seperti itu, faktor apa saja gitu. Nah, di IPA itu dibahas. Kemudian contoh lain, ketika kita belajar IPA, kita akan mengetahui salah satunya, misalnya kita belajar mengapa matahari bisa bersinar, mengapa matahari bisa memancarkan cahaya, kemudian berapa ukuran matahari gitu, dengan keterbatasan ilmunya manusia gitu ya. Kemudian contoh lain adalah ketika kita belajar IPA, kita jadi bisa mengetahui bagaimana mendapatkan air bersih, bagaimana caranya kita mendapatkan air bersih, dan dari mana sih asalnya air bersih gitu. Kemudian apakah air laut itu bisa kita minum gitu. Sedangkan secara fisik kita sama-sama bisa melihat air laut dengan air mineral itu wujudnya sepertinya tidak ada, secara kasat mata sepertinya tidak ada bedanya gitu. Tetapi apakah itu dua-duanya boleh diminum gitu? Nah, itu kita itu kalau belajar ketika kita belajar membedakan itu, sama saja kita belajar IPA gitu, karena berhubungan dengan alam gitu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan alam itu ya, karena objek IPA adalah apa yang ada di alam dengan segala interaksinya, dengan pola-pola keteraturannya gitu. Di IPA itu dari apa saja dibahas ya, dari mulai yang paling kecil yaitu atom, karena atom adalah suatu zat yang paling kecil dalam kehidupan kita gitu ya, atom. Dan yang paling besar yaitu seperti galaksi dan jagat raya itu dibahas di dalam IPA gitu. Di IPA itu akan membahas dari mulai yang paling kecil tadi atom, kemudian bagaimana pergerakan atom gitu. Atom itu adalah penyusun suatu benda, penyusun terkecil dari suatu benda gitu. Kemudian dari hal paling kecil saja dibahas, yang besar pun dibahas. Contohnya adalah galaksi, kemudian jagat raya ini, bumi, hubungannya bumi dengan planet Mars misalkan, hubungannya bumi dengan bulan misalnya, apalagi hubungannya bumi dengan matahari gitu, pun hubungannya planet-planet lain yang ada di jagat raya ini, itu dibahas dalam IPA ya gitu. Jadi objek-objek tersebut dalam IPA itu ada yang ukurannya itu sangat kecil atau disebutnya renik. Misalnya ya tadi atom, bakteri, virus gitu, bahkan di dalam atom itu ada penyusun-penyusunnya lain gitu. Juga terdapat bisa juga berupa benda-benda yang berukuran sangat besar tadi ya, seperti lautan, bumi, matahari, jagat raya, pohon, kemudian kehidupan biota di laut, kemudian kehidupan di hutan gitu. Jadi itu dibahas gitu sedetail mungkin gitu, dengan keterbatasan ilmu manusia dan tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa keterbatasan manusia itu sungguh ilmunya sangat terbatas gitu. Kita tidak bisa semuanya dicapai.
kita tidak bisa mencapai contohnya ketika kita ingin tahu ilmu biota laut, kita mungkin bisa mengetahui ternyata banyak sekali jenis ikan di sana, banyak terumbu karang, banyak jenis tanaman-tanaman dan lain sebagainya gitu. Tetapi tidak semuanya bisa kita jamah, artinya tidak bisa semuanya kita lihat gitu, karena keterbatasan manusia. Kita tahu bahwa manusia menyelam pada kedalaman tertentu tidak bisa sedalam mungkin gitu. Jadi manusia tidak bisa mengetahui di kedalaman laut yang sangat dalam ada kehidupan apa di sana gitu ya. Kalau bukan dengan teknologi pun, jika pun dengan teknologi tetap saja pasti memiliki keterbatasan gitu. Tidak bisa menjamah semuanya gitu. Begitu banyak misteri yang ada dalam kehidupan laut gitu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal gaib gitu ya, dan hal-hal nyata yang belum bisa manusia itu tahu gitu, hanya terbatas. Jadi di sini kita jadi ingat lagi bahwa kita itu manusia terbatas gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ketika kita mengetahui suatu ilmu lalu kita menjadi sombong. Itu tidak pantas seperti itu ya. Sungguh tidak pantas. Karena penuntut ilmu sejati adalah ketika ia mendapatkan ilmu baru, yang pertama kali ia lakukan adalah minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengamalkan. Bukan menghafal. Ya, untuk mengamalkan, bukan menghafal. Walaupun kita tahu menghafal juga penting, gitu. Atau bukan untuk menjadikan kita jadi semakin cerdas, apalagi menjadikan kita jadi sombong. Aku cerdas, aku ranking 1. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, hal yang pertama kali kita hadirkan dalam hati kita adalah kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikan saya untuk bisa mengamalkan ilmu ini, menjadikan saya lebih tawadhu dan jauhkan saya dari sombong gitu ya. Allah ta'ala alam bisawab. Ya, baik, untuk selanjutnya adalah untuk selanjutnya yaitu pengukuran. Kita melakukan pengukuran ya. Sebentar. Pengukuran, apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan satuannya. Ya, kita tahu ya, salah satu contoh pengukuran adalah misalnya kita ingin membeli jeruk di pasar. Nah, bagaimana kita tahu jeruk itu 1 kilo, jeruk itu 1 ons, jeruk itu 2 ons, atau jeruk itu 3 kilo? Bagaimana cara kita tahunya? Atau misalkan ketika kita ingin membeli minyak goreng, bagaimana kita tahu itu 1 liter, bagaimana kita tahu itu 2 liter gitu. Atau ketika kita ingin membuat kue, kemudian kita ingin mengukur tepung terigu yang akan kita pakai, bagaimana kita tahu dia itu 200 gram, bagaimana kita tahu dia itu 500 gram. Ya, tentunya pasti kita butuh sesuatu, yaitu alat tadi ya. Kalau tadi ketika kita ingin mengukur semut itu menggunakan kaca pembesar, salah satu alatnya adalah gitu, kaca pembesar. Nah, di dunia pengukuran juga banyak alat yang dibutuhkan dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan. Misalnya ketika kita ingin mengukur massa atau ingin mengukur massa menggunakan, misalkan tadi untuk mengukur jeruk 1 kilo kita butuh neraca. Ya, kita butuh kiloan kalau bahasa sehari-harinya kan gitu. Jadi kita butuh itu gitu untuk mengukur. Jadi kegiatan mengukur itu adalah adanya terus membandingkan besaran yang diukur dengan satuannya. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Di sini ibu terlupa untuk melengkapi. Jadi
dilengkapi bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi misalnya tadi ketika kita ingin mengukur jeruk ternyata 1 kilo, angka satunya itu adalah besaran. Kemudian si B pengennya belinya 5 kilo, angka 5-nya itu adalah besaran gitu. Jadi sudah diukur nih dengan menggunakan kiloan gitu ya, atau neraca gitu. Kemudian ternyata didapat 1 kilo dan 5 kilo. Itulah hasil pengukuran yang dinyatakan yang adanya besaran, itu besarannya berupa angka itu. Kemudian dan satuan. Satuan itu apa sih? Satuan adalah ukuran yang telah disepakati bersama dalam sistem internasional untuk menyatakan hasil pengukuran. Coba kita cermati kembali. Ketika kita ingin membeli jeruk, kita bilang 1 kilogram. Ketika kita ingin membeli minyak goreng, kita bilang 1 liter. Pertanyaannya, kenapa kalau misalkan kita mau beli minyak goreng, kita nggak bilang 1 kilogram? Atau contoh lain, misalnya ketika ditanya kamu tingginya berapa, kita bilang 150 cm. Kenapa kita nggak bilang kalau tinggi kita 150 kilogram? Nah, kan? Jadi di situ sudah dipasangkan. Satuannya apa? Satuannya yang kita gunakan kilogram, sentimeter, liter, meter, gitu. Gram, itulah yang disebut satuan. Ya, yang telah disepakati secara sistem internasional. Nah, nanti ini akan kita bahas. Sistem internasional yang disepakati itu seperti apa. Tetapi contohnya satuan itu yaitu tadi kilogram, kemudian liter, kemudian sentimeter untuk menyatakan tinggi, kilogram untuk menyatakan berat atau massa gitu ya. Kilogram untuk menyatakan massa, kemudian liter untuk menyatakan volume gitu. Jadi itu beda-beda ya, disesuaikan dengan aturan tertentu. Kemudian yang pertama adalah tentang satuan dulu ya. Kita masuk ke satuan dulu. Satuan ini dibagi menjadi 2. Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Yang pertama adalah satuan baku. Apa itu? Yaitu adalah satuan yang digunakan secara bersama dan telah disepakati dalam sistem internasional. Ibu bacakan dulu ya artinya. Kemudian satuan tidak baku adalah satuan yang tidak dapat digunakan secara bersama-sama dan akan memiliki hasil yang berbeda. Contohnya, Ali misalnya. Ali ingin mengukur meja menggunakan tangan Ali. Ketika Ali mengukur meja dengan menggunakan jengkal atau jari Ali, ya jengkal, ternyata didapat 5 jengkal. Kemudian Fikri diminta untuk mengukur meja yang sama yang Ali ukur tadi. Ternyata ketika Fikri ukur dengan tangan atau jari jengkalnya Fikri, didapat ternyata kok ternyata ada 6 gitu, beda 1 jengkal gitu. Ali itu 5 jengkal, kok Fikri jadi 6 jengkal, kok ini beda gitu. Tetapi ketika dua-duanya Ali ataupun Fikri menggunakan penggaris yang sama atau penggaris yang berbeda deh gitu, ternyata mau pakai penggaris yang sama atau yang beda untuk mengukur meja yang sama tadi, ukurannya tetap sama. Misalkan ukurannya adalah 45 cm misalnya gitu, sama-sama 45 cm ketika diukur oleh Ali ataupun Fikri gitu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa ketika diukur dengan penggaris, walaupun penggarisnya beda-beda, hasilnya tetap sama 45 cm, tetapi ketika diukur dengan jengkalnya Ali sama Fikri kok beda 1 jengkal gitu. Kenapa seperti itu? Nah itulah yang disebut dengan satuan baku dan tidak baku. Mana yang satuan baku? Yang satuan baku adalah yang memakai penggaris tadi gitu. Jadi ketika kita memakai penggaris tadi itu
tidak ada perbedaan di sana. Mau kita mengukurnya di tempat manapun, ketika kita berada di manapun dan menggunakan penggaris yang berbeda pun akan sama hasilnya. Itulah satuan baku yang akan diterima dimanapun berada dan sudah disepakati dalam sistem internasional. Kemudian kalau satuan tidak baku yang menggunakan jengkal tadi, yang akan membuat adanya perbedaan dengan orang yang satu dengan orang yang lain gitu. Kenapa? Karena ukurannya beda. Tangan Ali sama tangan Fikri berbeda ukurannya, sehingga hasil pengukurannya pun beda satu jengkal seperti tadi itu ya gitu. Jadi itu bedanya satuan baku sama satuan tidak baku. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang besaran. Kalau tadi satuan, sekarang besaran. Besaran ini dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan, atau besaran pokok itu dia sudah disepakati dalam sistem internasional gitu ya. Kemudian kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau yang terdiri dari besaran pokok gitu. Jadi ada dua ya. Nah, bagaimana sih perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Pertama, tentang besaran pokok dulu ya. Perlu diketahui bahwa besaran pokok ini ada 7 macam. Ada 7 macam besaran pokok. Dan satuannya berikut ya, di sampingnya ada besaran. Yang pertama adalah jumlah zat. Satuannya adalah mol dan simbolnya di situ sudah ada ya, mol. Kemudian ada intensitas cahaya, kandela. Kemudian itu simbolnya adalah C sama D, C besar sama D kecil. Nah, Ibu sudah sering katakan bahwa untuk simbol ini huruf besar dan huruf kecil itu sangat-sangat diperhatikan dalam ilmu fisika ya. Jadi tidak, ketika ditulis besar ya harus besar, tidak boleh dirubah menjadi huruf kecil karena nanti akan berbeda makna. Misalnya A besar bisa mengartikan dia itu sebagai simbol dari luas gitu. Kemudian A kecil itu dia mengartikan simbol dari percepatan gitu. Jadi kita tidak bisa menulis luas dengan A kecil gitu ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan ini huruf kapital, penggunaan huruf kapital ataupun huruf kecil dalam fisika. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ada waktu atau time, itu satuannya sekon ya, bukan second, sekon. Kemudian simbolnya adalah S kecil, kuat arus listrik itu ampere atau A, suhu itu Kelvin atau K gitu. Kemudian massa itu kilogram. Pertanyaannya di sini untuk suhu, kenapa nggak Celsius gitu? Karena kita sehari-hari itu biasanya Celsius gitu kan. Kita tahu bahwa di sini yang digunakan adalah sistem internasional gitu. Jadi kalau di Indonesia memang umumnya menggunakan Celsius, tetapi berbeda dengan negara-negara di Eropa, justru itu tidak menggunakan Celsius. Kebanyakan di sana itu menggunakannya Fahrenheit ya, Fahrenheit. Tetapi ketika kita menggunakannya dalam sistem satuan internasional agar bisa diketahui di mana saja, itu pakainya adalah Kelvin gitu ya, Kelvin. Kemudian ada massa, ada kata mass ya, mass atau massa itu satuannya kilogram. Kenapa Bu nggak gram ya? Pertanyaannya kenapa nggak gram? Jawabannya adalah yaitu tadi, ini yang sudah disepakati dalam satuan internasional gitu. Kemudian panjang itu meter, kenapa nggak kilometer, nggak disamain aja sama massa, pakainya kilo-kilo gitu. Lagi-lagi ini sudah disepakati dalam satuan internasional gitu ya. Kemudian untuk besaran turunan, simpel saja untuk mengetahui apa saja besaran turunan. Selain dari 7 besaran pokok ini,
kalian sudah tahu nih, besaran pokok itu ada 7, ada jumlah zat, ada intensitas cahaya, ada waktu, ada kuat arus listrik, ada suhu, ada massa, ada panjang. Nah, selain dari ketujuh ini, maka itulah besaran turunan. Jadi tipsnya kalian mengingat atau mengenal 7 besaran pokok yang harus kalian ingat gitu, ini dasarnya. Dan selain dari 7 ini, yaitu adalah besaran turunan gitu. Misalkan di sini disebutkan luas. Oh, luas ternyata tidak ada dalam daftar 7 besaran pokok, berarti dia termasuknya ke besaran turunan. Volume, kecepatan, gaya, tekanan, daya, kemudian apalagi percepatan gitu. Ada banyak sekali ya. Banyak sekali nanti akan kalian pelajari biiznillah dalam dunia fisika ya. Dalam dunia fisika biasanya lebih luas lagi gitu. Oke. Kemudian nah ini untuk tugas pekan depan gitu ya, kalian kumpulkan nanti, kalian lakukan pengukuran dan nyatakan hasilnya sebagai hasilnya berikut dengan satuannya. Mengukur meja yang ada di rumahmu dengan penggaris, lalu nyatakan hasilnya berikut dengan satuannya. Kemudian ukurlah meja tadi dengan jengkal atau tanganmu dan juga tangan orang yang ada di rumahmu. Boleh pakai tangan umi, boleh pakai tangan kakak, boleh pakai tangan adik gitu. Nah, kemudian bandingkan dengan tangan kalian sendiri hasilnya apakah sama atau beda. Kemudian ukur juga benda-benda lain yang ada di rumahmu selain meja, bisa lemari, bisa apalagi tembok mungkin ya, tembok dinding rumah gitu. Jadi silakan saja, mudah saja ya gitu. Yang penting kalian have fun lah gitu. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih banyak pembahasannya, tetapi biiznillah karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, kita cukupkan dahulu pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan-pertemuan kita dalam kelas IPA terutama, dan semoga menjadikan kita lebih banyak bersyukur ya. Dan apa sih yang bisa kita dapatkan dari pelajaran tentang bab 1 ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya, bahwa hikmahnya yang bisa kita ambil dari bab ini adalah tentang objek IPA itu sangat luas. Itu yang pertama. Yang pertama, objek IPA itu sangat luas, dari mulai yang terkecil saja dibahas, yang tidak bisa kita lihat dengan mata maksudnya mata telanjang atau dengan mata saja, tetapi butuh bantuan, entah itu mikroskop atau kaca pembesar dan lain sebagainya. Itu sangat luas gitu, menjadikan kita menyadari bahwa memang kita memiliki banyak keterbatasan. Ketika kita ingin mengamati objek IPA yang sangat kecil ukurannya, kita butuh alat. Atau ketika kita ingin mengamati objek IPA yang begitu besar, contohnya mengamati tentang Mars misalnya gitu ya, itu butuh alat juga. Bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana gitu. Artinya apa? Artinya menyadarkan bahwa kita itu memang begitu banyak keterbatasan dalam manusia, dan memang tempatnya keterbatasan adalah ada dalam diri kita, ada dalam makhluk. Makhluk adalah tempatnya terbatas, tempatnya salah, dan tempatnya kelemahan gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi orang yang tidak bersyukur atau sombong gitu. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua adalah bahwa semuanya itu sudah ada aturannya, dan sudah ada aturannya, dan sudah ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sudah ada aturannya. Contohnya ketika kita ingin mengukur
ingin mengukur terigu, itu sudah ada ukurannya. Dia pakainya miligram atau gram. Itu tidak bisa kita menggunakannya sentimeter, nggak cocok gitu. Nggak cocok, sudah ada aturannya gitu. Ya, jadi dan aturan-aturan itu dibuat untuk disepakati. Aturan-aturan itu dibuat untuk disepakati. Makanya tadi ada sistem internasional. Agar apa? Agar ketika kita pergi di daerah tertentu yang jauh gitu, kemudian kita mengukur dengan bantuan menggunakan kompas gitu, maka itu akan sama dimanapun ia berada gitu, nggak akan beda. Kenapa? Karena di kompas itu ya waktunya pakai sekon, pakai detik, pakai menit gitu. Selain dari itu ya nggak ada lagi gitu. Jadi itu udah ada aturannya gitu, yang disepakati bersama. Hikmahnya apa? Menjadikan kita, aktivitas kita jadi lebih mudah gitu ya. Atau contohnya uang deh, mata uang kita kalau di Indonesia pakai rupiah, tetapi ketika kita di luar negeri, misalnya ketika kita pergi ke Jepang, bukan pakai rupiah lagi ya, tapi di sana pakainya apa? Tapi di sana pakainya adalah yen gitu ya. Jadi tidak sama. Nah, jadi di sana rupiah tidak dikenal gitu. Maka bagaimana caranya agar kita bisa membeli sesuatu ketika kita berada di Jepang misalkan, sedangkan kita tidak memiliki mata uang yen misalkan gitu. Jadi itu digunakanlah mata uang secara internasional yang disepakati secara internasional, yaitu dolar gitu. Akhirnya kita jadi lebih mudah kan, transaksi jadi lebih mudah, jual beli jadi lebih mudah gitu. Jadi itu ya salah satunya hikmahnya yang tentunya itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang maha sayang sama kita, sehingga kalau misalkan manusia tidak diberikan hikmah yang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit gitu, akan kesulitan untuk melakukan aktivitas manusia ataupun makhluk yang lainnya gitu ya. Jadi ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari mengamati objek IPA gitu. Jadi objek IPA itu sangat luas gitu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kesalahan dan kekurangan dari ibu pribadi dengan keterbatasan ilmu yang ada pada ibu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa terus diberikan kemudahan jalan menuntut ilmu dan kemudahan untuk mengamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah. Kita perbanyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita meminta pertolongan kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.